Ya, mungkin untuk dari sisi fundamental ya, kalau kita lihat memang sudah teredam cukup banyak ya. Apalagi turunnya kalau kita lihat sebenarnya sudah mulai price in itu dari hari Jumat. Oke, mungkin untuk emiten-emiten emas ya kita sempat jadikan stock pick juga untuk pagi hari ini dan kita lihat memang pergerakannya itu in track ya. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini pemirsa. Di awal pekan intraday indeks harga saham gabungan sempat mengalami pelemahan di atas 3% dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Nicholas Darmawan selaku Research Analis Mesta Indovest Sekuritas atau MG. Kita akan langsung sapa saja Pak Nicholas, selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Mas David, kabar baik, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Nicholas sudah meluangkan waktu untuk IDX Channel. Kabar kurang baik datang dari indeks harga saham gabungan Pak Nicholas. Hari ini secara intraday sempat melemah di atas 3% dan kita sama-sama bersyukur tadi hal tidak terjadi. Kemudian pasca menyentuh ke intraday terendah hari ini di 7.500-an, pelemahan lebih ke arah terbatas. Analisis Anda secara teknikal, pelemahan dalam yang terjadi di sepanjang hari ini Pak? Oke, mungkin secara teknikal kita lihat memang tadi pagi-pagi mungkin panic selling ya, ke trigger karena dari hari Jumat itu ke hari Sabtu demo kan masih berlanjut, jadi memang belum price in seluruhnya, namun kita bersyukur karena tadi pagi itu menjelang sesi 2 marketnya itu sudah recover cukup cepat dari lowest level di 7.547 sampai ke penutupannya di 7.700-an ya untuk saat ini. Jadi mungkin untuk indeks kita secara teknikal memang sudah menyentuh level support. Jadi distribusi yang disebabkan oleh panic selling ini secara uh, pas itu bisa teredam juga oleh buyer-buyer yang sudah menunggu pada level level support psikologi. Jadi memang untuk indeks kita kemungkinan di hari esok ada kemungkinan rebound jangka pendek sampai ke level 7.850-an. Mungkin seperti itu dari sisi teknikal untuk indeks kita. Baik, dari sisi fundamental Pak, aksi demonstrasi masih terus berlanjut meskipun sudah makin terkendali begitu. Sementara di posisi lain rilis data inflasi PCE Amerika Serikat sesuai dengan ekspektasi, PMI Manufaktur Indonesia hari ini juga sudah rilis, sudah kembali ekspansi dan neraca perdagangan kembali mencatatkan surplus. Apakah ada perimbangan dari sisi fundamental tidak Pak? Sehingga beberapa saham big cap yang sebelumnya menjadi pemberat harga saham gabungan pelemahannya juga sudah mulai terbatas seiring indeks harga saham gabungan memangkas dari sisi koreksi dalamnya. Ya, mungkin untuk dari sisi fundamental ya, kalau kita lihat memang sudah teredam cukup banyak ya. Apalagi turunnya kalau kita lihat sebenarnya sudah mulai price in itu dari hari Jumat. Dan kalau kita lihat dari sisi sosial politik, tuntutan rakyat itu sudah mulai didengarkan oleh Presiden. Jadi memang ini sudah meredam ketidakpastian sosial politik yang memang ke depannya diperkirakan memang agenda-agenda pemerintah terkait ekonomi itu bisa berlanjut lagi. Makanya kalau kita lihat reboundnya sudah mulai kembali in track lagi untuk tren bullish IHSG. Lalu dari sisi data ekonomi kita lihat juga semuanya sebenarnya sesuai ekspektasi ya, itu nggak overwhelmingly bagus juga, cuman nggak jelek juga untuk indeks kita karena kalau kita lihat juga responnya sampai closing hari ini indeks kita masih bisa ditutup positif dan kalau kita lihat memang untuk besok harusnya masih bisa melanjutkan penguatan terbatas ya karena kalau kita lihat dari sisi trade balance masih positif lalu juga walaupun kita deflasi sedikit 0,08%, cuma kalau kita lihat ini juga disebabkan oleh bulan sebelumnya memang aktivitasnya nggak sebanyak pas Lebaran. Jadi Iya, memang untuk daya beli masyarakat itu nggak terlalu banyak mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Jadi mungkin seperti itu dari sisi fundamental. baik. Dari sisi saham Pak di tengah pelemahan dalam indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini, meskipun sektor barang baku tidak memimpin dari sisi sektoral tapi juga ikut mengalami penguatan. Emiten-emiten emas hari ini tampak tetap melaju meskipun tekanan terhadap indeks harga saham gabungan cukup dalam meskipun di jelang penutupan penguatannya juga sudah mulai terbatas. Dari sisi sentimen harga emas kembali mencatatkan rekor penutupan tertinggi, kemudian kinerja beberapa emiten yang rilis di hari ini dan Jumat pekan lalu ada PSAB kemudian Antam di mana nilai laba dan juga pendapatan mereka mengalami kenaikan yang cukup
signifikan. Bagaimana analisis Anda? Daya tahan dari emiten emas di tengah beberapa sentimen yang berkembang dan secara teknikal hari ini masih terus melaju di tengah pelemahan dalam indeks harga saham gabungan. Oke, mungkin untuk emiten-emiten emas ya kita sempat jadikan topik juga untuk pagi hari ini dan kita lihat memang pergerakannya itu intrack ya karena sebenarnya emiten emas ini didukung oleh beberapa faktor, mungkin kita ringkas menjadi tiga. Yang pertama itu ada alokasi sektor tambang itu tetap defendable khususnya untuk emas ya di tengah gejolak sosiopolitik domestik kita. Lalu juga yang kedua itu proyeksi harga komoditasnya emas tetap baik untuk jangka panjang menengah. Kita perkirakan sampai akhir tahun itu akan tetap solid di atas level 3.200 sampai 3.400 untuk rata-rata per ounce-nya. Jadi ini mendorong prospek margin dari emiten-emiten emas. Lalu yang ketiga kita lihat risk monitor dari perkembangan politik kita itu cenderung baik ya. Dari tadi ada speech untuk intervensi BI juga untuk memberi sinyal ini support ke harga-harga emiten-emiten emas dan ini mendukung market kita, equity market kita secara keseluruhan. Mungkin seperti itu. Baik, langsung saja ke teknikal Pak, ada Antam melaju paling tinggi meskipun di beberapa menit jelang penutupan penguatannya sudah mulai terbatas. 3280 penutupan di 3200, rekomendasi dan analisis untuk Antam. Oke, mungkin untuk Antam saat ini buy on weakness ya, karena kalau kita lihat sebenarnya outlook itu masih cukup panjang permainannya untuk emas. Dan kita lihat juga beberapa emiten emas seperti Antam ini kan baru rebound dari lowest-nya itu di 2.800. Dan upside-nya itu mungkin bisa sampai ke 3.800 sampai 4.000 dari sisi technical. Jadi mungkin buy on weakness direkomendasikan dengan harganya mungkin boleh ke level support minornya itu dari level 3150 sampai 3120-an, jadi mungkin boleh pertimbangkan untuk Antam buy on weakness, mengingat harganya juga masih baru saja rebound dari support majornya di level 2.800-an. Mungkin seperti itu untuk technical Antam. Baik, selanjutnya MDKA Pak, ada Bapak Lutfi dari Demak menanyakan MDKA punya harga di 2.500 Pak, mohon support dan resistennya ke depannya, apakah direkomendasikan averaging down atau posisi pelemahan yang hari ini terutama di sesi pertama di 2490 penutupan sesi kedua masih cukup aman dari sisi supportnya. Oke, untuk MDKA level support sekarang berada di level 2.400 ya, dengan level resistance masih cukup jauh untuk saat ini di level 2.660 untuk major resistance, jadi masih ada upside kurang lebih sekitar 6-7%-an untuk MDKA, dan untuk rekomendasinya mungkin boleh pertimbangkan buy on weakness juga ya, mengingat ini gold related sector di level 2.450-an untuk buy on weakness dengan TP saat ini di 2670 sampai 2700. Seperti itu untuk MDKA. Baik, analisis dan rekomendasi dari saham-saham emiten emas yang hari ini masih bertahan di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan. Kita bergeser ke perbankan Pak, yang hari ini rata-rata kompak mengalami pelemahan cukup dalam dan menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan. Nah, kebetulan juga sudah ada pertanyaan masuk dari Bapak Victor Malang ini Pak. Selamat sore, Big Bang turun ya, potensial yang dibeli bank mana dan di harga berapa? Dengan BBCA turun di 8.000, tadi sempat meninggalkan 8.000-an Pak. BMRI turun 2,75% di 4.600. BBRI sudah kembali di bawah level 4.000-an. Kemudian BBNI ini melemah di 1,37%, tapi pelemahannya lebih ke arah terbatas. Mana yang paling direkomendasikan Pak di tengah pelemahan dalam untuk 4 saham perbankan Big Cap? Oke, mungkin untuk 4 perbankan Big Cap saat ini yang kita rekomendasikan itu masih 2 dari Bank BCA untuk big banks yang mewakilkan swasta. Lalu untuk BUMN Banks kita cukup suka dengan Bank Mandiri. Jadi mungkin untuk 2 perbankan ini boleh dipertimbangkan buy on weakness. Bagaimana kalau kita lihat hari ini rejection-nya cukup kuat. Jadi mungkin kita akan lihat net buy yang cukup tinggi dari domestik maupun foreign. Seharusnya mereka masih akan tetap average melihat eskalasi sosial politik kita sudah mulai mereda, dan kita lihat kemarin juga memang hebohnya penurunan itu memang mostly disebabkan oleh demo ya. Jadi memang setelah demo ini mereda biasanya recovery-nya lumayan cepat juga, dan kalau kita lihat mulai hari ini sudah mulai rebound ya. Jadi mungkin untuk BBCA boleh buy on weakness di level 7.800-an, 8.000 sampai ke level 7.900-an untuk buy on weakness-nya, mengingat dia sudah tutup level gap juga di level 7.925. Jadi sudah siap untuk rebound. Dan untuk Bank Mandiri kita rekomendasikan
buy on weakness di level 4.600 sampai 4.550. Mungkin seperti itu untuk rekomendasi big banks untuk BBCA dan Bank Mandiri. Baik, BBCA ditutup di 8.000, melemah di 0,93%. Untuk BBCA apa yang bisa kita cermati ini? Sempat tertekan ke 7.600, pembalikan arahnya juga cukup signifikan dan mampu bertahan di atas level 8.000. Indikator dari sinyal teknikalnya Pak yang bisa dicermati dengan pembalikan arah ini? Oke, mungkin yang bisa dicermati di sini ada stokastik osilator yang sudah berada di level oversold sangat jenuh sekali di level 40-an untuk osilatornya. Dan untuk momentumnya dari sisi volume, kita lihat ini penguatannya cukup besar sekali hari ini. Di atas rata-rata cukup banyak. Bisa disimpulkan mengingat penutupannya cukup kuat dibandingkan 3 perbankan yang lainnya. Ini menyimpulkan salah satu BBCA yang paling demanding untuk saat ini di tengah diskon dari 4 perbankan yang memang turunnya sama-sama turun dari kemarin. Jadi bisa disimpulkan salah satu demand yang paling solid itu BCA dengan technical indikator yang sudah mengindikasikan adanya bullish reversal juga. Baik, analisis dari saham-saham perbankan big cap yang masih direkomendasikan di tengah lanjutan pelemahan dalam di sepanjang perdagangan hari ini. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Nicholas, menarik, nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.